Selamat malam, teman-teman. Suara saya bisa terdengar jelas? Dengar. Oke, Bu. Malam. Selamat malam. Kita sambil nunggu beberapa teman dulu ya, teman. Biar nggak ketinggalan. Saya ceritakan teorinya nanti. Ya, malam ini akan saya bahas mengenali support resistance dan area supply dan demand. Ya, teman-teman. Jadi malam ini yang akan saya jelaskan adalah bahwa sebuah zone supply ataupun demand itu terbentuk dari adanya support ataupun resisten, dan support resisten itu pun sebagai acuan untuk kita melakukan transaksi. Sebelum transaksi pastinya kita melakukan mapping ya. Nah, awal mulanya dari sana. Oke. Sementara 12 orang malam, Mas Adi, ada Mas Edi, ada Mas Haikal, ada Mas Galuh, Pak Heri, Pak Kuera, Bu Patricia, ada Pak Richard, Pak Rusli, Pak Tarsisius, ada Pak Tegar. Nah, mungkin yang perlu kita bahas di sini ya teman-teman ya, bahwa sebuah market itu selalu terjadi yang namanya gelombang. Teman-teman lihat di sini, ya, ini grafik minyak H4 ya. Selalu ada yang namanya wave. Dari low, dia naik ke high, lalu turun, membentuk higher low, higher high, higher low lagi, higher high lagi, higher low lagi, dan higher high lagi. Ya. Jadi untuk Anda, malam Pak Rianta, ya, untuk Anda teman-teman, ya saat Anda melihat sebuah price masih dalam keadaan naik, 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 ya, saran saya sekali lagi sama seperti biasa, jangan FOMO. Saat dia naik, 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 jangan dikejar buy. Takutnya saat dia naik, naik, naik ini, Anda bisa dapat di ujung atas teman-teman. Anda bisa entry di atas nanti. Takutnya seperti itu. Ya, jadi pastikan Anda mengerti waktu dia naik itu sebelumnya terjadi apa, agar kita nggak salah langkah. Ya, saya hapus dulu. Toolbar-nya saya pindah dulu, teman-teman. Nah, kalau kita bicara ya tentang basic supply dan demand, ya, kita mengulang ke basic, teman-teman. Anda tahu basic supply and demand apa saja? Ya, ada rally,
base, drop. Rally, base, drop. Ini yang pertama. Oke. Ada lagi drop, base, rally. Ya teman-teman. Yang kita gunakan ini base-nya. Nah, yang kita gunakan adalah base-nya. Oke teman-teman. Yang baru gabung mohon mic-nya bisa di-mute ya. Ya. Nah, rally base drop, drop base rally. Anda harus lihat bahwa yang membentuk area supply atau demand ini itu pasti ada yang namanya support. Teman-teman pasti melihat yang namanya support, ya. Saya besarkan lagi terlalu kecil. Ya, ada support, ada resisten. Ya, teman-teman. Jadi saat kita belajar sebuah zone supply atau demand, Anda harus wajib tahu juga yang namanya support dan resisten. Ini ada lagi resisten, di bawah sini ada lagi support. Oke teman-teman, ini termasuk zone rally base drop. Ya. Oke, sorry agak terganggu dengan suara-suara dari luar. Ini drop base rally. Ya teman-teman, Anda harus mengerti bahwa ada namanya support, ada resisten di sana. Drop, base, drop. Rally, base, rally. Sama di sini yang terjadi. Ini resisten, ini support. Sama juga di sini, ini resisten, ini support. Ya teman-teman. Oke. Nah, jadi zone supply and demand tidak bisa kalau tidak di match dengan SNR. Itu pasti. Karena di dalam zone itu sendiri pasti ada support atau resisten. Ya teman-teman. Nah, kalau kita melihat dari grafik ini ya teman-teman ya. Tadi sudah saya ceritakan tentang basicnya. Basicnya supply and demand. Kalau kita melihat dari ini aja deh, saya tukar biar lebih gampang lihatnya. Nah, kita nggak boleh lepas juga dari yang namanya pergerakan market impulsif dan korektif. Ya teman-teman. Selain kita harus tahu yang namanya support resistance, kita juga harus ngerti di mana impulsif, di mana korektif. Ya, di mana impulsif, di mana korektif. Sekali lagi ini kita bicara basically. Oke. Nah, misalkan market ya,
terjadi harga di bawah, lalu dia naik, teman-teman. Dia sempat turun seperti ini ya. Lalu dia naik lagi ke atas. Di sini kita punya low. Sebentar ya. Saya mau minta. Oke. Ini saya biar caranya unmute gimana ya? Malam Bapak. Saya mau minta tolong ke Pak Antonius mungkin Pak. Pak Antonius sementara saya jadikan co-host. Ya Pak. Saya mau minta tolong untuk kalau ada yang masuk dan sekiranya mic-nya kebuka, saya minta tolong di-mute ya Pak ya. Biar konsentrasinya nggak keganggu. Boleh ya Pak ya? Bukan Pak Antonius Eko, tapi Pak Antonius Leonardi ya Pak. Pak Antonius bisa help me? Oke. Silakan Bapak. Oke teman-teman. Sorry. Ada gangguan teknis ya. Nah, selain kita bicara tentang base, ya, selain kita bicara tentang base, ya teman-teman, selain kita bicara tentang base, Anda harus tahu yang namanya impuls dan korektif wave, ya. Karena dari impuls dan korektif wave ini Anda nanti bisa menempatkan di mana zone supply dan demand, teman-teman. Ya, zone supply dan demand. Nah, saat terjadi low, lalu ada high, ya. Waktu dia turun ini, teman-teman, ini adalah higher low. Higher low. Nah, sewaktu price dari higher low naik dengan kekuatan besar, kekuatan bulan, ya, di sini dia ciptakan yang namanya higher high. Higher high. Ya teman-teman ya. Nah, saat market atau price ini membreak high sebelumnya, di sebelah kirinya, pergerakan ini kita sebut sebagai impulsif, ya, impulsif teman-teman. Ini impulsif. Oke. Pergerakan naik ini yang membreak high sebelumnya itu adalah impulsif. Oke. Lalu saat price turun dari higher high, dia sudah menyelesaikan kenaikannya, lalu dia turun. Ya, di sini yang dia bikin
adalah higher low lagi, dan after itu price naik ke atas lagi, ya teman-teman. Pergerakan di sini, waktu dari higher high ke higher low, itu yang kita sebut sebagai korektif. Ya teman-teman. Ini adalah korektif. Ya. Di sana kita punya korektif wave. Korektif. Oke. Yang higher high ini impulse. Yang dia bikin higher low ini korektif. Oke. Nah, higher high impulse, higher low korektif. Nah, teman-teman. Kalau kita lihat market di sini, ya, dari atas ke bawah, impuls atau korektif, teman-teman? Impuls atau korektif? Ada yang bisa respon? Biar kita sama-sama memahami. Impuls atau korektif, teman-teman? Dari high ke low. Impuls ya. High ke low. Ini impuls, teman-teman. Ini impulsif. Ya. Tolong dipahami, ini impulsif. Kenapa dia impulsif? Ya, betul, downtrend. Kenapa impulsif? Dia ada break support. Supportnya nggak cuman ini. Ini juga di break. Ya, teman-teman. Oke. Ya. Semoga teman-teman bisa memahami ya, impulsif. Impulsif ya, teman-teman ya. Impulsif biasanya itu pergerakan dengan movement yang sangat kuat. Lalu dari atas ke bawah nih. Dari bawah ke atas korektif atau impulsif, teman-teman. Dari low ke lower high. Oke, kelihatan ya Pak, ini korektif. Ini korektif wave. Ya. Lalu dari sini, dari lower high dibawa ke bawah lagi, teman-teman. Apa ini? Ke bawah lagi, Anda lihat ada support yang di break. Support di break, teman-teman. Ya. Support di break. Ke bawah ini berarti adalah impulsif lagi. Impulsif lagi. Lower high ke lower low. Oke, ya. Setiap menimbulkan lower low potensial itu adalah impulsif ya Pak. Dan setiap market menciptakan higher high itu juga impulsif. Oke? Nah, lalu teman-teman, dari low, ya ini ada low, lalu dia naik ke sini, naik ke sini. Nah, impulsif atau korektif? Korektif. Ya, ini korektif lagi. Korektif lagi. Karena
dia belum bisa memecah high sebelumnya. Ya, saya kasih note di sini ya teman-teman ya. Impulsif selalu menciptakan higher high atau lower low. Korektif biasanya tidak bisa membreak resisten atau support di sebelah kiri. Oke. Ya teman-teman ya. Nah, lalu lagi dari lower high dia turun lagi ke bawah nih teman-teman. Impulsif atau korektif? Dari lower high ke lower low. Dari merah ini ke hijau paling bawah. Ini pun impulsif lagi ya teman-teman. Ini pun impulsif lagi. Memang kelihatannya wave ini sederhana. Sederhana. Anda tinggal searching mana impulsif, dan korektif saja. Tapi saat Anda nggak ngerti bedanya, ini yang repot. Ya, saat Anda nggak ngerti bedanya, ini yang repot. Karena apa? Saya kasih keterangan tambahan lagi. Impulsif wave adalah signal entry. Impulsif wave adalah signal entry. Apakah akan 99% benar? Tidak. Tapi setidaknya kita tahu kita akan entry setelah terjadi impulsif. Ya teman-teman. Setelah terjadi impulsif baru kita nanti akan entry. Oke. Ada pertanyaan? Ya, ada lower low baru. Kalau kompresi bedanya apa? Kompresi tetap ada impulsif dan korektifnya ya Pak ya. Tetapi tidak begitu jelas. Tidak begitu jelas. Ya. Lower low dan higher high-nya biasanya tipis-tipis. Ya teman-teman. Nah, sekarang kita lihat lagi. Dari lower low tiba-tiba price naik nih ke atas. Ya. Dari lower low price naik ke atas. Impulsif atau korektif teman-teman? Naiknya harga ini? Ini impulsif. Ya, ini market terjadi impulsif. Nah, ada resisten yang di break dan dia menciptakan resisten baru atau higher high. Impulsif dilihat di time frame berapa, semua time frame bisa. Ya, semua time frame bisa. Oke. Tapi kompresi dalam approach masuknya korektif, betul. Tapi di dalam kompresi itu tadi, teman-teman kalau lihat ya ada kompresi ya. Ini ada compression teman-teman. Ya. Ini ada compression di sini. Ini pun ada impulsive move ya. High, higher high. High, higher high. Dan ini compression. Ya.
compression tetap ada impulsive move ya. Nah, ya teman-teman. Oke. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa sudut pandang yang Anda lihat yang mana. Karena di sini ada ini primary trennya. Ini secondary trend. Ya, impuls, korektif, impuls. Korektif, impuls lagi, sekarang dibalas impuls lagi. Nah, dengan adanya impulsif ini, yang terakhir ya teman-teman ya, impulsif ini yang terakhir ya, berarti kita sudah bisa menyimpulkan apa? Berarti kita sudah bisa menyimpulkan apa? Dengan ada impulsif ini, nah, dengan adanya higher high, kesimpulan kita sementara, oke, saya jawab satu-satu. Pembalikan arah dari turun, downtrend, mungkin dia akan uptrend. Mungkin dia akan uptrend, bisa Pak. Arah market bisa, trend bisa, buy bisa, high, higher high, saat harga turun nanti kita bisa buy, reversal bisa Mas Robin dari bawah ke atas ya. Betul Mas Riza, bullish, kemungkinan bullish bisa karena ada high, higher high. Trend mau berbalik ke arah uptrend. Oke, Pak Edi, tunggu retest ke area demand kita baru buy. Tunggu retest ke area demand kita baru buy. Itu juga bisa. Ya. Jadi saat ada impulsif, itu adalah sinyal bahwa kita akan mendapatkan sebuah tanda-tanda dari market bahwa dia akan melanjutkan lagi. Ya. Kita coba. Nah, teman-teman. Kita lihat dari sini ya. Market sedang ada dalam kondisi ini support, ini resistennya. Tapi mayornya ini downtrend ya. Sorry, agak medok. Ya teman-teman. Nah, saat kita lihat, kita play ya. Nah, terjadi apa teman-teman? Low. Dan di sini kita punya lower low. Impulsif. Ya. Impulsive move. Kita punya impulsive move. Ya, kita punya impulsif di sini. Dengan adanya low, lower low, berarti potensinya apa yang kita lakukan, teman-teman? Apa yang akan kita lakukan? Kita sudah bersiap akan sell. Kita sudah bersiap akan sell. Sell di supply. Di mana supply-nya, teman-teman? Kalau kita merujuk dari gambar ini tadi, ya, merujuk dari gambar ini tadi, basic supply dan demand, rally base drop, drop base rally,
Ini ada drop, base drop. Di sini ada lagi rally, base, rally. Oke. Supply yang kita punya di market silver ini, apa teman-teman? Kita punya drop, base, drop. Ya, kita punya drop, base, drop. Cukup besar. Cukup besar. Drop, base, drop. Nah, dari sini apa sih yang kita lakukan? Kita sudah set. Oh, sekiranya saya akan sell di mana? Supply-nya kalau saya lihat sementara ada di area ini. Ya. Berarti yang kita lakukan kita tunggu price balik dulu ke area supply. Baru kita akan sell nantinya, teman-teman. Ya. Jadi gunanya impulsive move yang kuat itu adalah kita tahu arah market selanjutnya kemana. Kita tunggu masuk, price masuk ya, dan dia mulai turun. Ya, zonanya besar. Kita masih bicara basic ya teman-teman ya. Kita bicara basic. Karena nanti pasti akan ada yang namanya decision point ya Pak. Decision point di mana kita punya keputusan untuk do something dan di mana. Oke. Nah, at least di sini kita punya supply sudah. Kalau kita mencari zona yang lebih jelas lagi, kita bisa pindah time frame kecil. Kita bisa reduce zonanya mungkin dari tinggal di sini. Ya teman-teman ya. Ada zona kecil di dalam zona yang besar. Ada base kecil di dalam base yang besar. Teman-teman harus paham ya. Kalau Anda mau mendalami supply dan demand ya. Nah, kita kembali lagi. Ya, tadi saya pakai 2 jam. Ya, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, berarti yang terjadi ini base besar yang kosong, ini base kecilnya. Ini low, lower low. Lower low-nya kita tandai lagi. Ini high. Ya teman-teman. Ini pun di sini kita punya high. Saya saran saat Anda gambar atau melihat market struktur, sebaiknya digambar. Ada pertanyaan dari Bu Patricia, Pak candle-nya boleh sama warnanya kalau untuk bikin area supply atau demand. Dalam arti base-nya itu, Bu. Dalam arti base kecilnya itu tadi. Oke. Untuk gambar base kecilnya, kita bisa punya patokan dari candlestick. Beda warna atau sama warna itu sama aja. Yang penting ada candle kecil-kecil di sana. Ya, ada candle kecil-kecil di sana. Ya. Pak, marking SND-nya gimana? Marking SND basicnya ini aja sih, Pak. Basicnya ini aja. Basicnya ini aja. SOP-nya ini aja. Rally base drop, drop base rally.
Oke, nanti akan saya jelaskan ya Pak. Saya biar selesaikan yang ini dulu. Kalau koreksinya tidak sampai, saya nggak entry Mas. Kalau koreksi nggak sampai ke dalam zone, saya tidak akan entry. Ya, yang Bapak marking itu bukannya RBD. RBD yang mana Pak? Yang ungu atau yang ini? Ini saya kasih warna aja deh. Yang ungu atau yang kuning? RBD yang mana? Yang besar ini drop base drop Pak. Karena harga jalan dari atas ya. Drop dulu, dia bikin base lalu drop lagi. Ini drop base drop. Ya, besar. Karena saya bilang di dalam base besar akan ada base kecil. Ya, Pak. Jadi potensinya kita lihat base besarnya dulu di mana. Area entry-nya di mana, baru kita dapat nanti namanya decision point. Oke. Ya. Nah, kita lihat lagi ya teman-teman ya. Siap, Bapak. Apa yang harga lakukan lagi? Di sini terjadi apa lagi teman-teman? Di sini terjadi impulsif lagi. Lower low lagi. Impulsif lagi, lower low lagi. Ya. Ini saya hapus dulu. Ini juga saya hapus dulu. Nah, berarti saat market lower low ke lower high, ini adalah korektif ya teman-teman. Ini impulsif, sekali lagi saya ulangi. Kalau saya tadi bilang ini adalah base besar, ini pun begitu, ini adalah base besar. Dari lower low ke lower high. Ini juga lower high. Ya, lower low ke lower high. Ini adalah base besar. Saat kita tahu ada lower low, ya teman-teman, saat kita tahu ada lower low, baru kita lihat lebih jelas di dalam. Teman-teman melihat di dalamnya ada base kecil-kecil. Teman-teman melihat waktu perjalanan impulsif ini ada base kecil-kecil di dalam area kuning ini. Ada ya, di sini ada. Di sini pun ada. Oke. Oke. Ya. Ada base besar, ada base kecil. Base besar itu adalah areanya. Dan saat market terjadi downtrend seperti ini teman-teman ya. Lower high, lower high. Ini adalah yang memproteksi downtrend. Ya. Jadi selama lower high ini tidak ke break, market masih akan bicara turun. Nah, dari sini tinggal kita lihat lagi apa yang terjadi. Oke. Saat dia turun, lower low, sepertinya sampai ke bawah ini teman-teman. Ya, sepertinya sampai ke bawah ini jadinya lower low. Nah,
Ini masih impulsif. Ya. Lalu si price itu masuk ke dalam supply. Karena apa? Dari lower high price impulsif ke bawah, lower low. Jadi pastikan saat Anda mau sell, ya, ada impulsif market ke bawah. Saat Anda mau buy, harus ada impulsif lagi ke atas dulu. Itu berlaku di tiap time frame. Oke, teman-teman. Kita lihat lagi. Setelah masuk supply, price mana? Sempat turun. Ya, price sempat turun. Tapi at least turunnya tidak banyak. Turunnya tidak banyak. Ya, turunnya tidak banyak. Karena apa? Di base besar yang akan saya hapus dulu. Turunnya tidak banyak. Karena apa, teman-teman? Di sini sempat ada lagi nih. High. Di sini ada higher high. Jadi waktu kita entry sell di sini, market ini sudah dalam keadaan apa, teman-teman? Waktu kita entry sell di supply ini, saya kasih tanda centang ya. Market sudah dalam keadaan apa, teman-teman? Karena ada higher high, sudah dalam keadaan yang kemungkinan akan reverse ke atas. Karena apa? Yang memproteksi downtrend adalah lower high ini. Tapi lower high ini di break sudahan. Nah, di sini mulai berganti. Lower low menjadi higher low. Indikasi terjadinya sebuah reversal. Ya. Nah, ini impulsif, korektif ya teman-teman. Lalu ada impulsif lagi. Ya, setuju ya? Di sini dia ciptakan higher high lagi. Sewaktu dia membuat higher high, berarti kita sudah mulai dong marking demand. Rally, base, rally. Base-nya besar Pak? Iya besar, betul Pak. Tinggal nanti kita kecilkan time frame. Kecilkan lagi time frame-nya. Ya. Cari zone di dalamnya. Zone kecil di dalamnya. Jadi untuk memetakan zone besar dan zone kecil itu cukup penting. Di mana Anda akan tahu impulsif korektifnya dulu, baru Anda cari zona kecilnya. Potensi zona kecil di mana di sini? Kita hanya akan buy jika price masuk ke sini. SL bisa di sini atau di bawahnya ini. Ya teman-teman. Dan ini berlaku untuk semua time frame. Ya, kita lihat apa yang terjadi lagi. Apakah price mau masuk ke dalam zona? Ternyata belum mau. Malah dia naik dan naik lagi. Nah, mulai turun.
Kita lihat tadi di sini ya. Oke, ini zone besarnya. Ini zone decision-nya. Oke. Kita lihat lagi. Ternyata price hanya masuk ke dalam zona yang besar. Tidak masuk ke decision-nya kita, teman-teman. Tidak masuk ke decision-nya kita. Dari higher high yang tadi tercipta ternyata kebablas sampai ke atas. Impulsifnya ini. Oke. Jadi sebenarnya zona supply dan demand itu terkadang akan membuat Anda bias dari mana, zona besarnya mana, zona kecilnya mana. Jadi saat terjadi seperti itu ya, teman-teman ya. High, low, higher high. Tandai dulu area besarnya. Baru Anda cari zona kecil-kecil di dalamnya. Biar Anda tahu proyeksinya harga itu seperti apa. Ya, korektif lagi. Lalu dia naik lagi. Tandai lagi zona besarnya, teman-teman. Lalu tandai areanya di mana yang kecil, yang bagus untuk Anda entry. Jadi secara basicnya seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Ada pertanyaan dulu. Kenapa enggak yang candle besar di bawah ya Pak? Di bawah mana Pak Edi? Candle besar ini, merah ini kah? Merah ini oke. Kalau saya lihat di time frame kecil tadi ya, M30 ya Pak. Area ini menjadi area Quasimodo buat saya. Ini menjadi area yang paling agresif, yang ini yang konservatif, yang bawah. Nah, saat market break-nya cukup kuat, ya teman-teman harus tahu juga ya, saat ada resisten, support, resisten di break, dia balik lagi. Ada yang seperti ini, resisten, support, di break, dia balik lagi. Ya, konservatif dan agresif itu cara entry-nya. Agresif entry dan kalau konservatif itu main aman. Ya. Nah, ini ada A, ini ada B. Cara break-nya beda nggak Pak? Cara break-nya beda ya teman-teman. Cara break-nya market ini beda. Kalau saya bilang yang A, false break. Kalau yang B, break-nya ini breakthrough. Ya, Bapak lihat dari ini ya.
false break atau breakthrough. Dan saat bingung milih, yang terpenting adalah jurnal. Saat Anda sudah bikin jurnal yang detail, Anda akan tahu. Anda akan tahu. Breaknya false akan seperti apa, breaknya breakthrough akan seperti apa. Ya, kita kembali ke sini lagi. Ya, betul Pak. Breakthrough kalau saya bilang. Nah, ini impulsif lagi. Lalu ini korektif lagi, teman-teman. Mungkin kita harus ukur dulu. Ini higher high ya. Sudah ada higher high ya. Saya push. Berarti zona besarnya di mana? Di sini kita punya zona besarnya. Higher high di sini false break atau breakthrough, teman-teman. False. Kita cari zona di bawah. Ya. Breaknya apa? False. Kita cari zona di bawah. Breakthrough, kita cari zona yang agak atas. Nah, kita lihat. Kalau nggak masuk sini, ya kita biarin aja, teman-teman. Kecuali dia membentuk momentum yang lebih tinggi lagi. Nah, market lebih tinggi lagi. Higher high lagi. Ini zona besarnya tadi. Karena membentuk higher high lagi, kita tandai lagi, ini zona besar lagi. Dan kita harus tahu zona di bawah ini masih fresh. Kita play lagi. Oke. Masih di tes ya, area yang fresh di sini. Nah, dan harga mulai naik lagi. Jadi sebelum Anda menandai, teman-teman, mungkin di sini akan lebih jelas. Saya geser dulu. Nah, terkadang kan seperti ini, teman-teman ya. Anda menandai zona seperti ini. Ini demand, demand, demand lagi. Ya. Di sini demand lagi. Ya, teman-teman. Seringnya seperti ini. Seringnya seperti ini. Nah, kalau saya pribadi, saat setelah impuls, saya akan cari korektifnya. Saya akan tandai. Nah, ini korektif nih, teman-teman. Ini saya akan tandai kotak besar. Ini base besar. Baru saya lakukan cari decision di dalam. Lagi di atasnya. Ini base besar, korektif.
Saya akan cari decision di dalamnya. Ya, teman-teman. Sama di sini, ini impulsif. Ya, ini korektif. Korektif ini saya akan tandai dulu base besarnya. Baru saya akan tandai decision-nya. Ya, dari sini saya jadi tahu market itu kecenderungannya akan seperti apa. Base besarnya ditandai, lalu decision-nya juga Anda tandai. Ya, teman-teman. Secara tren akan lebih jelas. Secara tren akan lebih jelas. Oke. Kita cek lagi. Nah, kita replay lagi ya. Yang terjadi pada market uptrend. Kita punya apa? Kita punya zona terakhir, base terakhir. Ini kita kosongin aja dulu. Ya. Kalau di sini mungkin decision-nya di bawah ini, kecil. Ya, teman-teman, decision-nya di sini. Kita play. Nah, dan zone ini ternyata di break. Ya, teman-teman ya. Di break. Di break ke bawah. Ini higher low, di sini ada lower low. Berarti potensial ya, potensial dari market ini karena ada low, lower low, apakah dia akan berubah arah? Dia akan berubah arah. Siap Pak Eri? Apakah dia akan berubah arah? Kita lihat lagi. Nah, ini low-nya kita. Ini high sementaranya kita. Oke. Terjadi lagi apa teman-teman? Impulsif lagi. Betul Pak, tunggu korektif dulu. Tunggu korektif lalu impulsif lagi biar terjadi. Ya. Berarti zone demand ini kosong. Sudah kosong karena apa? Demand-nya sudah di break. Demand-nya sudah di break. Saat terjadi seperti ini berarti zona besar kita punya di sini teman-teman. Saya kosongi ya. Saya tebelin. Nah, low, lower, low. Ini korektif. Teman-teman punya zone kecil di dalam sini. Punya zone kecil di dalam sini. Mungkin Anda lihat zona ini. Kalau masih terlalu besar, Anda mungkin bisa ambil dari zona ini. Ya. Nah, Anda mau ambil yang mana? Silakan. Tapi yang penting Anda tahu dulu zona besarnya.
impulsif, impulsif, korektif, impulsif lagi. Kita play lagi. Masuk ke areanya itu. Ini low-nya kita tadi. Terjadi lagi apa teman-teman? Kemungkinan ada hasrat dia mau turun lagi ya. Oke. Mulai turun lagi. Lower low lagi, teman-teman. Ya. Zona besar, decision point, dan decision yang lebih kecil lagi. Yang ke-trigger ternyata yang kuning. Karena jujur, saat Anda sudah taruh order di decision point, itu kan nggak pasti ya order itu akan terjemput. Tergantung dari market memang mau kasih Anda order atau tidak. Saat kejemput yang mana, ya sudah. Kita sudah set dan taruh money manajemennya sudah oke. Dan targetnya dilihat. Nah, terjadi lagi setelah itu korektif ya teman-teman. Dia sempat korektif lagi, dia masuk ke sini, bikin base, nggak jelas, lalu dia turun lagi kecil-kecil. Mungkin zona besar terakhirnya adalah di sini. Ya, zona besarnya di sini. Kita lihat. Kalau zona besarnya di sini, coba kita lihat teman-teman. Apakah ada supply-supply yang fresh di dalam zona besar ini? Kita kecilkan time frame. Ya. Apakah ada zona-zona yang fresh? Ada. Ini zona ini fresh sepertinya. Ya. Zona ini fresh. Oh, sudah kesentuh sih. Mungkin yang fresh di sini. Ya. Oke. Kembali lagi ke sini. Nah, impulsif lagi. Korektif anggap aja ini impulsif lagi. Ya teman-teman. Kita lihat lagi apa yang terjadi. Oh, ternyata market drop dengan sangat kuat. Mau nggak mau, Anda punya zona-zona lagi. Ya, zona-zona besarnya ditandain. Kita play lagi. Zona yang pertama sudah dimakan. Tinggal zona yang atas. Baru dia kena dan drop lagi. Nah, saat di sini, ini lower low-nya. Ini ada high-nya. Berarti kita punya zona decision-nya di sini, teman-teman. Area decision-nya kita di sini. Sekarang ini kita masih menunggu. Karena apa? Sudah ada low dan lower low yang cukup jelas. Ya, jadi saat kita mapping, saran saya, ya kita ambil dari market apa ya? Ini aja deh. H1. Ya teman-teman.
impulsif, korektif. Kita tandai, ini base besar. Ya, base besar teman-teman. Decision-nya di mana? Ini kita punya decision. Di sini kita punya decision. Oke. Sentuh decision yang pertama lalu dia naik lagi. Ini pun base besar. Ya. Di mana area keputusannya ini? Ya teman-teman. Impulsif lagi, higher high lagi. Ya. Impulsif lagi. Korektif. Setelah itu impulsif lagi. Ini base besarnya. Decision-nya di mana teman-teman? Decision-nya kita punya di sini. Dan di bawah sini. Ya. Lalu price naik, bikin higher high di atas. Tapi kita harus cek support di break ya teman-teman ya. Ke bawah ini jadi impulsif lagi. Impulsif lagi. Lalu ini korektif lagi. Tandai lagi base besarnya. Setelah tandai base besarnya, tandai decision-nya. Thread. Ya teman-teman. Jadi ini akan lebih mempermudah Anda saat Anda mengenali impuls dan korektif. Anda akan taruh order di decision point dari area besarnya. Itu sangat membantu Anda untuk mengerti. Swing high, swing low. Swing high, nah begitu ada swing high lagi baru, berarti Anda punya zone besar. Tandailah DP-nya, tandailah decision-nya. Decision itu bisa ada di atas ini. Ya bisa di semua tempat sih judulnya sih. Bisa di sini, bisa di sini. Ya teman-teman. Dan yang nggak kalah penting, mana tadi rata-ratanya? Kok hilang ya? Sebentar, saya taruh di mana tadi? Nah, ini dia. Apa yang terjadi dari sebuah market breakthrough atau false break? Breakthrough atau false break. Ini cukup penting. Kita punya zone. Kadang-kadang saat Anda lihat impulsif, oh dia korektif. Nah, zonanya kan ada banyak, ya Anda tandai satu-satu. Lalu Anda lihat, waktu resisten ini di break, itu model breaknya seperti apa? Tipe breaknya seperti apa? Kalau tipenya breakthrough, Anda bisa agresif di zona terdekat. Kalau yang terjadi false break, saran saya enternya di zona yang tengah atau yang bawah. Ya. Jadi kita tahu dulu yang memproteksi market.
Dan ini adalah gambaran dari market struktur, teman-teman. Karena jujur banyak yang sudah belajar market struktur dan mengerti market struktur, cuma terkadang nggak digambar, jadi salah nanti ada. Jadi salah pengertian karena secara strukturnya nggak digambar. Ya teman-teman. Oke. Yang terjadi tadinya low, lower low. Ini zonanya kita. Mungkin decisionnya di sini. Ya teman-teman. Low, lower low lagi. Nah, break ke bawah. Kita harus tahu. Bisa kosongin ya. Zona besarnya tadi mana? Dari sini ke atas ini. Ya. Dan breaknya seperti apa? Kita jadi bisa memilih zona. High, lower high. Ya. Kita lihat lagi apa yang terjadi setelah dia merespon area supply. Ternyata apa yang dia buat? Market buat higher high. Berarti dari low ke high ini sudah merupakan impulsif. Salah pencet saya. Impulsif. Ya. Kalau melihat bentuknya low, high, lower low. Dan ada higher high ya teman-teman ya. Berarti potensinya reversal. Potensinya reversal. Karena di sini ada low, lower low. High, higher high. Nah, kita lihat lagi. Hub, kita punya high, ada higher high lagi. Zonanya besar ya teman-teman. High, higher high. Ini tadi korektifnya dari impulsif ini. Yes. Oh, salah ambil. Breaknya apa teman-teman? False break atau breakthrough? Sementara terlihatnya false break. Sementara kita nggak ngerti. Oh, sepertinya memang false break. Ya, dari zona besar ini kita punya area di mana ini untuk decision, untuk keputusan. Ya, coba kita lihat. Ternyata price nggak mau sampai ke dalam. Price nggak mau sampai ke dalam. Ini higher high yang baru. Low, higher low. Ini zonanya kita yang baru. Harga nggak masuk ke area kita, no problem. Berarti kita belum saatnya untuk entry. Ini kita lihat ada area yang baru yang menjadi decision-nya kita mungkin. Ada breakthrough ya. Oke. Ternyata
Mungkin di zona ini, atasnya ini, nah, teman-teman lihat ada area apa? Di bawah ada QM, di resisten yang di break kita punya apa? Flag limit. Ini ternyata yang diambil karena apa? Breakthrough, teman. Ya, sekali lagi tadi breakthrough saya gambar di mana ya? Breakthrough. Kita ambil zona di atas. Dan saat Anda melihat flag limit, saya minta teman-teman lebih teliti. Karena flag limit sangat kecil biasanya. Di resisten yang di break persis. Kalau ini bukan flag limit ya, karena dia nggak nge-break resisten yang utama. Nah, ini ada lagi, zona besar lagi, high, low. Dari high ke higher high kita cek lagi teman-teman. Sementara yang terjadi false break. Sementara ya. Ada zona di sini untuk keputusan. Ada lagi di bawah sini. Ya. Ada lagi di sini. Kadang-kadang ada yang bingung. Kalau begini tuh entry-nya gimana, Pak? Kalau begini entry-nya bagaimana? Kalau saya taruh di sini sebagian, saya taruh di sini teman-teman sebagian, SL-nya saya taruh di bawah. Atau yang di atas ini, SL-nya langsung di bawahnya ini. Cuman takutnya kalau price turun, ini SL-nya kena, dan harga nggak masuk ke sini, sudah naik, ini kita kehilangan momentum. Kehilangan SL di sini. Jadi saya lebih suka SL-nya zona yang atas itu pun saya taruh di bawah tuh. Misalnya pun dia masuk, ini ambil pending order saya yang ini, nggak ambil yang kedua, no problem. Setidaknya saya dapat satu entry. Ya, itu yang saya lakukan, teman-teman. Kita lihat apa yang terjadi. Sabar aja kita. Price masih sideways, nggak ada kewajiban ya untuk price masuk ke demand. Oh, sekarang berhenti di sini. Sekarang berhenti di sini. Tapi kalau saya pribadi, saya masih menunggu zona-zona ini. Ya, saya masih menunggu zona-zona ini. Kalau kita kecilkan lagi secara time frame, 15 menit. Nah, ini pun high, ini pun low. Area besarnya ya teman-teman, break. Saat di break keluar, saya punya decision di sini. Ya, ini area besar lagi, ini high, ini low. Begitu di break ini, kita punya area keputusan di sini. Nah, jadi begitu high, membentuk higher high, tandai dulu zona besar ini. Baru kita akan dapat zona kecilnya.
Hari ini yang dibahas masih tempat entry, Mas. Kalau sambil bahas tempat exit nanti nggak cukup waktunya. Siapa Imam? Ya. Jadi saat teman-teman bisa membaca impuls dan korektif itu cukup membantu. Dan itu berlaku untuk setiap time frame. Berlaku untuk setiap time frame. Ya teman-teman. Berlaku untuk setiap time frame. Cuman yang Anda harus tahu bahwa time frame makin kecil, makin banyak noise-nya. Time frame itu makin kecil, makin banyak noise-nya. Nah, oil ya teman-teman. Tadi kita punya area besar di sini. Ya. Dan keputusan entry kita di sini. Oke. Waktu terjadi break, sepertinya yang terjadi ini breakthrough. Nah, saat ada high di sini teman-teman, ya, ini area demand ya, ini ada high, ada resistance, dan di sini pun ada supportnya lagi. Anda bisa tandai lagi ini sebagai zona lagi. Ya. Dan yang terjadi apa? Breaknya breakthrough. Maybe nanti kita akan tunggu untuk buy di area ini untuk oil. Targeting pertama di sini Mas. Ya. Higher yang baru tadi. Target keduanya di resisten sebelah kiri. Target maksimalnya di resisten paling tinggi. Nah, itu untuk targeting. Kita bisa lihat dari history market yang terjadi. Jadi gunanya impuls dan korektif adalah kita mencari zona besarnya ya teman-teman ya. Kita cari zona besarnya. Nanti coba saya upload YouTube Pak untuk apa? Untuk materi malam ini. Nah, teman-teman ada pertanyaan dulu tentang impuls dan korektif. Saya sambil kita cek gold ya teman-teman. Oke. Kok 1 jam? Nah, impulsif, korektif. Impulsif lagi, korektif lagi. Impulsif lagi, korektif lagi. Impulsif lagi. Kita berhenti di sini dulu. Ya. Setiap terjadi korektif, tandai zonanya, besarnya ditandai. Korektif lagi, tandai lagi. Ya. Iya Bu, siap. Ini korektif lagi teman-teman. Ya. Jadi Anda sudah punya zone-zone besar. Ya, biasanya saat terjadi seperti itu reversal ya Mas ya. Mas Panglima Sampul. Nah mungkin
sorry, Mas Dedi Alfian. Kadang suka terkecoh Pak sama pergerakan korektif. Strukturnya kadang berubah di korektif. Setuju? Nah, makanya itu kita butuh apa? Kita butuh memarking. Marking kita tandai. Ya, kita tandai. Biar apa? Biar kita nggak terkecoh. Biar lebih jelas dan sangat jelas. Tandai tiap pergerakan high, low, higher high-nya. Tiap pergerakan low, lower low-nya kita tandai. Ya. Di sini, di base besar ini, saat terjadi impulsif, ya, pasti di sini ada zona kecil-kecilnya tuh. Tandai dulu. Ya. Ini ada lagi area di sini. Ini saya hapus, impulsif korektifnya saya hapus dulu. Di sini terjadi breakthrough. Di sini ada zone. Di bawah sini pun ada zona. Ya. Oke. Impulsif, korektif, impulsif, korektif, impulsif lagi. Nah, gantian teman-teman. Ini terjadi impulsif. Gantian terjadi impulsif. Ke bawah. Tetapi yang terjadi, Anda lihat yang terjadi apa? Yang terjadi adalah false break. False break. Ya, karena kalau kita lihat saat support di sini ditembus, itu bukan tembus yang kenceng, tapi false saja dan dia balik ke atas. Konsennya kita akan di atas. GM mungkin. GM levelnya ada berapa? Ini ada GM level. Ini juga ada GM level. Tergantung Anda mau yang mana untuk entry. Ya. Sudah nih terjadi impulsif lagi. Berarti potensinya ini adalah korektif. Lalu impulsif lagi. Tandai lagi teman-teman. Zona besarnya ditandai lagi. Zona besarnya kita punya di sini. Nah. Zona besarnya di sini. Teman-teman bisa lihat lagi. Apa yang terjadi di sini, breaknya seperti apa. Harusnya press, pullback. Ya. Ini pullback untuk lanjut lagi ke bawah. Ternyata yang terjadi nggak seperti itu, teman-teman. Dia ke sini. Dan untuk naik lagi ke atas. Mungkin akan seperti ini lagi nanti. Nah, kita di sini cari lagi zonanya yang besar. Zona besar. Kalau kurang jelas turunkan time frame. Ya. Di sini begitu break keluar, oh, ini sudah retest area ini. Berubah lagi berarti teman-teman. Dari high ini ke low ini zonanya. Nah, dari area ini yang Anda sudah punya, Anda tinggal cari decision-nya lagi, time frame lebih kecil lagi. Kalau Anda mau scalping, Anda melihat, ini ya, yang baru ya, melihat ya teman-teman, dua zona yang kecil, decision-nya bisa di sini atau di sini.
Kalau di sini kita ambil berdasar dari support-support yang di false break. Oke. Jadi tujuan saya hari ini bikin webinar, kita akan konsentrasi kepada base besarnya dulu. Kita akan konsentrasi di base besarnya dulu. Baru kita bicara decision untuk kita entry. Jangan dibalik, siapa Stanley, ya. Jangan dibalik, cari decisionnya dulu. Karena kebanyakan pasti orang cari decisionnya dulu. Sekarang saya harap teman-teman dibalik, cari zona besarnya dulu, baru decisionnya. Ya, cari area besarnya dulu, baru decisionnya. Itu akan Anda akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Gambarnya akan lebih clear. Oke, teman-teman ada yang bingung tentang impuls dan korektif? Yang mau bertanya boleh bertanya dulu. Besarnya zona dicari dulu ya Pak. Zona besarnya dicari dulu. Baru kita bisa kecilkan ke yang namanya decision. Pak, boleh nggak ya saya entry memanfaatkan korektif? Saya cari marketnya. Ini sama ya oilnya ya. Saya coba cari ya teman-teman ya. Entry memanfaatkan korektif. Kita coba cari dari market. Oke, coba Nasdaq ya. Kita coba lihat Nasdaq. Mana Nasdaq? Ini dia. Nasdaq di trading view ini bolong-bolong mas candlestick-nya. Coba dari sini ya. Oke, tadi ada Mas siapa ya tanya ya? Entry memanfaatkan korektif. Nah, sini ya Mas. Kita lihat di market ini. Oke. Secara market yang terjadi adalah impulsif. Karena apa? Dia memberi resisten. Impulsif. Ya, impulsif. Zona besarnya di mana? Zona besarnya di sini. Decision-nya di mana? Mungkin di sini. Lalu kita punya decision lagi, mungkin ini, area kecil ini. Nah, maksudnya Mas mungkin Anda akan entry di sini ya. Karena kan time frame besarnya bicara up. Anda memanfaatkan korektif, jadi Anda akan sell di sini. Betul ya Mas ya? Betul begitu ya? Mas Dedi ya? Potensinya Anda akan sell.
Low, lower low. Anda akan sell. Lower low lagi. Anda akan cari zona besarnya. Ini zona besarnya. Lalu Anda cari entry-nya. Gini ya. Boleh, Mas. Tapi harus lihat target di time frame besar. Karena kalau Anda terlena sell di sini terus, tiba-tiba market yang sedang korektif ini membentur demand di H4, bisa saja tiba-tiba dia melambung. Ya. Entry di korektif boleh, cuman harus lihat targetnya. Target maksimalnya di sini berarti. Target maksimal Anda sell sampai ke sini aja. Kalau sudah mendekati sini sudah jangan sell lagi. Carilah reversal untuk Anda buy. Oke. Bisa dipahami ya Mas Jadi? Di korektif boleh, tapi di korektif itu pun ada targetnya. Oke. Ini contoh Nasdaq. Cara melihat zona besar itu lihat break dan koreksinya. Betul, Pak. Corrective wave. Corrective wave. Ya, teman-teman. Tapi tetap Anda harus bicara top down. Kita harus bicara top down analisa. Market, coba saya cari salah satu market ya. Ya, strukturnya kurang begitu bagus. Coba market apa ya teman-teman ya? Ada ide? EU. Euro. Nah, euro. Semuanya trading, Mas. Yang bisa pakai stop loss, pokoknya saya trading. Oke. Euro. Euro tadi sudah saya bahas kayak Mas Tegar. Oke, nggak apa-apa deh, Pak ya. Nah, oke teman-teman. Saat saya mapping ya di weekly analysis atau di webinar, saya selalu bilang, tandai support, tandai resisten. Nah, kalau Anda males pakai garis, tandai aja pakai kotak-kotak ini. Yang mana ini satu swing korektif. Siap Om Hendra? Ya, di mana ini korektif satu swing. Ya, di weekly ditandai. Oh, ini ternyata base pertahanan seller terakhir. Ya, teman-teman, ini base pertahanan seller terakhir. Di sini kita punya low, di sini kita punya lower high. Lower high dari mana? Dari atas sini. Dan Anda kalau tahu, ini pun base pertahanan seller sebelum terjadi base ini. Ya, ini pertahanan seller sebelum terjadi base ini. At least price cuma masuk ke dalam base besar ini dan dia turun. Nah, sekarang untuk euro berarti yang sedang terjadi price tertahan di sini dong. Support resisten tandai. Anda bisa tandanya pakai kotak begini. Biar Anda tahu supply besarnya, supply di weekly. Setelah Anda tahu supply di weekly, kita pindah ke daily. Ya teman-teman. Di weekly,
Yang Anda lihat, ini decision-nya sebesar ini. Ya, decision untuk Anda sell sebesar ini. Nah, lalu kita tandai support resisten lagi. Resisten ada, support ada. Ini base supply. Drop, base drop. Tapi sudah dihajar oleh market yang impulsif. Bread ke atas. Ya teman-teman. Berarti sekarang Anda harus tandai dari low ke high ini. Di mana? Karena ini sudah impulsif higher high. Di mana zona demand-nya? Kalau secara daily yang terlihat jelas, zona demand-nya ada di sini. Ya. Zona demand. Dari satu swing besar ini. Kita kecilkan lagi ke H4. Nah, kelihatan ya teman-teman? Kenapa dia tadi jadi demand? Karena ini tadi korektif. Korektif. Dia naik lagi, ini korektif. Jadi mungkin pada daily, dia nanti butuh turun ke sini dulu. Market butuh turun ke sini dulu. Ya. Untuk melanjutkan kenaikannya secara daily. Secara daily, ya, market butuh turun ke area demand ini dulu. Untuk dia bisa naik lagi ke atas. Karena market itu selalu butuh pijakan. Untuk dia melangkah lebih jauh. Untuk dia membuat sebuah impulsive move. Nah, dari H4 yang kita lihat, ini saya hapus, saya kasih, loh, ini ya teman-teman ya, ini korektif, base besar daily, ya, ini juga sepertinya korektif, impulsif korektif, ya, ini juga korektif. Oke, dan korektif ini base ini sudah dimakan oleh ini, ya teman-teman. Ditambah low ini di break lower low, lower low. Nah, jadi kita patokannya sekarang base ini teman-teman. Ya, patokan kita sekarang base ini. Kita kecilkan ke H1. Nah, di mana decision-nya? Potensi area decision-nya. Potensi area decision-nya ada di sini. Ya, teman-teman. Jika ini meleset, sampai ada higher high baru, berarti potensial market sudah akan naik ke atas. Potensial market sudah akan naik ke atas. Ya, potensinya price sudah akan naik ke atas. Kalau dia sampai break area ini. Tadi di euro saya kasih SL-nya hanya di zona ini. Ya, di area ini ya. Sebenarnya SL terbaik adalah di atas zona ini. Korektif ini besar. Karena ini yang memproteksi downtrend. Cuman saya nggak mau terlalu besar resikonya. Jadi saya ambil cukup di sini saja. 7380.
Ya, 7380. Ah, 7380 sih, teman-teman. 0738. 0738 ya di sini asalnya. Ya. Sebenarnya SL terbaik di atas ini. Dalam arti dari base besar ini loh. Karena selama base besar ini nggak break, potensial market masih akan turun lagi. Targetnya nanti di mana? Kalau kita sudah sell di hijau ini, targetnya di pink ini, teman-teman. Demand. Targetnya di sini dulu. Nah, saat Anda melihat hijau ini sebagai decision point, boleh nggak Pak? Kalau saya kecilkan lagi, boleh saja. Anda cari decision lagi lebih kecil. Anda melihat apa di dalam sini? Anda melihat apa di dalam area ini? Ya, teman-teman. Anda mau ambil, saya mau ambil decision dari sini aja, Pak. Boleh saja. Saya mau ambil decision dari satu candlestick ini, bearish engulfing. Boleh saja, Mas. Tapi selalu ada konsekuensi di balik apa yang kita lakukan, ya. Decision kita terlalu kecil, terkadang potensi untuk keambil jadi makin kecil juga. Ya, order kita untuk keambil akan semakin kecil juga. Saat kita terlalu lebar kasih area decision, Anda harus tahu juga bahwa resiko Anda di market juga besar. Ya, itu yang harus kita pahami, teman-teman. Betul sekali. Jadi kalau saya kasih mapping di sini, Anda silakan cari decision sendiri. Ini area entry saya. Ya, teman-teman. Untuk masalah SL, Anda bisa atur sendiri. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Pak, ketika price nggak masuk ke decision point gimana dan malah price bereaksi terhadap zone besar? Saya cancel, Pak. Saya cancel, saya punya pending order. Saya cancel, saya punya pending order. Ya. Karena apa? Kemungkinan kedua kalinya bisa dia direspon lagi atau dia bisa break. Daripada saya berpikir dua kali, mendingan saya cancel, saya cari plan lain yang lebih menurut saya bagus. Betul gitu Pak Edi. Niatnya sniper, malah snipernya lumutan karena kelamaan nunggu, mungkin gitu ya. Jadi saran saya tandai dulu zone besarnya. Baru Anda gambar decision itu akan lebih jelas. Setiap korektif itu pasti ada zone. Ya, setiap korektif ada zone. Kalau teman-teman bilang FTR, fail to return itu kan dia korektif. Ya teman-teman. Fail to return itu adalah korektif. High, low. At least ini nggak berhasil break ini. Nggak berhasil break berarti kan dia sempat turun, naik lagi, fail to return. Mencoba turun lagi, nggak kuat, naik lagi, fail to return lagi. Mencoba turun lagi, nggak kuat, ternyata malah naik lagi, fail to return lagi. Fail to return. Jadi semua zone korektif itu adalah area supply dan demand di zona yang besar. Tinggal Anda sesuaikan, carilah zona yang kecil. Carilah decision Anda. Nggak ada yang bilang decision di sini salah, di situ salah, nggak ada. Orang punya pandangan masing-masing untuk melihat sebuah decision. Di mana Anda bisa punya keyakinan, oh decisionnya di sini, saya yakin di sini. Dari jurnal, teman-teman. Sekali lagi dari mana? Jurnal. Ya,
Saat Anda sudah punya jurnal, Anda tahu kepercayaan diri Anda di mana untuk letakkan order. Oke, ya. Jadi gambar dulu zona besarnya, baru gambar zona decision-nya untuk Anda entry. Karena zona besar itu potensi yang memproteksi sebuah tren. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Kita bicara malam ini tips ya. Nah, seperti ini di M5, Anda scalping. Saya boleh nggak Pak ambil ini zona besarnya? Boleh saja. Berarti Anda decision-nya di mana? Time frame lebih kecil lagi. Cuman ingat, semakin kecil time frame semakin banyak noise. Ya teman-teman. Memang marketnya akan terlihat lebih detail. Tapi noise-nya semakin banyak juga. Gold sudah sama tinggi. Saya pikir ini tadi ada potensi untuk fake out. Ini level QM-nya. Ya. Apakah sudah ada tanda reversal untuk kita entry? Nah, sepertinya belum ada tanda reversal. Masih low, higher low, higher low. Ya teman-teman. Nanti mungkin biarkan ini break dulu. Baru nanti cari pullback-nya. Untuk gold. Jadi gold saya tunggu lower low dulu. Di time frame kecil. Dan kenapa saya tunggu reaksi? Karena yang terjadi di sini marketnya late retest ya. Area di sini tidak langsung dites. Ya teman-teman. Oke. Ada yang ditanyakan lagi teman-teman? Kalau nggak ada info ya, kelas masih dibuka pendaftaran sampai, saya nggak tahu sih tanggalnya sampai berapa, cuman kita mulai tanggal 17 Juni ya. Nanti yang pengen tahu lebih lanjut, teman-teman bisa chat ke admin. Oke. Kalau memang nggak ada yang ditanyakan lagi, sampai jumpa di webinar berikutnya mungkin minggu depan. Saya adakan kalau nggak Rabu ya Kamis lagi. Tergantung waktu kosongnya jam berapa, hari apa. Nanti saya pasti berkabar di channel. Semoga tips hari ini bermanfaat buat teman-teman. Dan semoga tradingnya semakin membaik. Cari dulu zone besarnya, baru kita cari decision-nya. Itu yang lebih baik teman-teman. Ya, jadi kita tahu area besarnya, dan kita jadi bisa letakkan decision-nya di mana. Oke, terima kasih semuanya yang sudah gabung. Next kita ketemu lagi di webinar selanjutnya. Selamat malam, selamat beristirahat teman-teman.